Saya juga sering lihat di YouTube perjuangannya eh, bisa menjadi kapten timnas. Ya, alhamdulillah ya, saya diberi putra satu-satunya yang alhamdulillah dia mau mengikuti jejak saya sebagai seorang pemain bola. Karena awalnya memang saya punya anak pertama perempuan, kedua perempuan, dan dua-duanya ikut mamahnya bermain voli. Anak ketiga ini anak yang saya harapkan. Ya, saya harapkan laki-laki biar bisa mengikuti apa yang jejak pengalaman saya sebagai seorang pemain bola. Alhamdulillah dia lahir tahun 2002. Dari kecil memang saya arahkan untuk senang olahraga. Awalnya itu saya senang olahraga karena dari awalnya juga dari SD saya ikutin dia ke atletik, saya ikutin dia ke voli dan yang lebih fokus lagi ke sepak bolanya. Alhamdulillah pada umur 7 tahun, 8 tahun itu dia lebih memilih ke sepak bola. Memang pada saat itu prestasi dia pelatih-pelatih voli itu pada pingin dia untuk jadi pemain voli waktu itu. Udah kamu main voli aja Ki, kamu main voli aja jangan main bola. Tapi dengan hati dia sendiri dia bilang enggak, aku mau jadi pemain bola. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia tetap di sepak bola dan alhamdulillah juga prestasinya juga bisa dikatakan sudah nasional ya, udah pernah juara di AFF U16, sekarang berada di tim besar, tim Persija yang memang dari kecil dia sudah mengidolakan Persija. Ada beberapa foto dia yang waktu masih umur 5 tahun, 4 tahun tuh udah pakai Jackmania. Pada saat Persija main juga dia sering meminta saya untuk nonton langsung ke stadion, dan mintanya tuh bukan di VIP, mintanya tuh di sektor sud yang rame. Itu dia selalu minta, Pak aku mau nonton di sana Pak. Itu dia. Jadi alhamdulillah dengan masuknya ke Persija ini saya pikir itu suatu anugerah, suatu keinginan yang bisa dicapai sampai saat ini. Ya dari kecil emang saya sering diajak papa ke lapangan kayak nonton pertandingan bola gitu. Ya saya lihatnya sangat senang ya, ayah saya bisa juara SEA Games tahun 91. Saya juga sering lihat di YouTube perjuangannya bisa menjadi kapten timnas. Pribadi saya ingin menjadi papa bisa menjuarai SEA Games tahun depan nanti. Nah, jadi awalnya kalau saya sih orangnya nggak pernah memaksain apa kehendak saya ya. Saya selalu menyerahkan semuanya kepada anak-anak saya mau jadi apa. Awalnya pada saat latihan di Villa 2000 waktu itu di umur 7 tahun, dia ini jadi striker. Jadi striker, terus bermain jadi striker. Pada saat umur 9 tahun, nggak salah ya, 9 tahun kelas 3 ya. Kelas 3 itu dia berubah pikiran. Berpikirannya begini, dia pikir, Pak aku mau jadi kiper aja. Kenapa? Habis kalau nggak jadi kiper lari-lari mulu katanya kan capek. Ya udah saya beliin sarung tangan, ini sarung tangan. Udah jadi sejak saat itu dia menjadi kiper. Dan saya pikir pada saat itu terus terang aja saya juga sebagai seorang pelatih sepak bola saya melihat future-nya ke depannya nanti dia mau seperti apa. Begitu dia jadi kiper, saya pikir ini anak kalau jadi kiper pasti akan lebih bagus daripada kalau dia jadi seorang pemain, karena dia punya tangan, gerakan tangan juga refleksnya juga bagus. Ya mungkin itu anugerah dari pembawaan dari orang ibunya ya, karena ibunya pemain voli, jadi dia bisa bermain kaki juga bisa bermain tangan, jadi adil. Ya kalau saya ya kadang saya juga diajak papa kayak ikut, kan papa pelatih Persija gitu, ikut melihat pelatihnya ngelatih Persijanya. Terus saya juga kadang suka main bola di pinggir-pinggir lapangan, main passing-passingan sama papa diajak.
dia diajak ketemu pemain-pemain Persija pas kecil, BP dan Ismet dan lain-lain, banyak kan di Tani. Apa pertandingan apa yang paling diingat pas kamu? Pengalaman dulu nonton masih kecil-kecil, papa aja nonton. Ya karena dari kecil juga diajak papa gitu kayak nonton Persija, dan saya juga sering nonton di TV Persija. Terus ya saya ya karena orang Jakarta juga, saya juga kayak fans Persija dulu kan. Yang lebih penting tuh BP, karena selalu dia bilang aku mau nonton BP, minta tanda tangan BP, foto sama BP. Kamu nonton pas di GBK atau di Lebak Bulus sih? Udah Di GBK, di GBK. Lebak Bulus juga pernah dulu. Pernah ya, Lawan Lebak apa Bulus. sih misalnya di Iya. di Apa lawan Lebak apa? Bulus lawan Lupa. siapa nih mungkin ingatnya atau Lawan siapa dulu? Lupa juga apa lawan siapa deh. atau salah satu Lawan Persib kalau nggak salah yang di GBK deh. Yang rusuh Waktu juga tuh. Yang rusuh, pernah rusuh tuh di GBK, lawan apa itu? Enggak, lawan di Lebak Bulus yang rusuh dulu pernah. Iya lawan Persib. Ya kalau nonton kan kayak gimana ya, misalnya kayak keributan gitu kan, kadang kita wah gini gitu kan, tapi pas kita jadi pemain, kita yang main gitu di lapangan ya gimana ya, ya beda aja atmosfernya sama yang atmosfernya kayak pas kita jadi penonton gitu. kenapa milih tribun? Kenapa bukan TVI? Kenapa milih tribun? Ya aku seneng aja sih kayak bareng-bareng supporter The Jack itu kan kayak teriak-teriak, nyanyi-nyanyi gitu kan. Kadang kan kalau di VW kan cuman fokus nonton, diem duduk gitu. Kayak karena saya suka kayak nyanyi-nyanyi, terusnya ya bareng-bareng kayak anak-anak The Jack gitu. Ya ada tertantang karena saya harus membuktikan bahwa Rizky ini, anak saya ini masuk ke Persija bukan karena saya, tapi karena prestasi dia. Itu yang jadi tantangan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa Rizky adalah pemain yang pantas untuk berada di Persija. Ya, perasaan saya sangat senang lah bisa berlatih sama kayak berlatih bareng idola gitu kan. Kadang saya juga dikasih tahu ke kesalahan-kesalahan saya kalau pas latihan, Rizky kurang ini dikasih tahu pas sama Andi Tani. Terus ya saya sangat bangga lah bisa berlatih sama idola saya. Kenapa suka Andi Tani? Ya karena menurut saya dia bagus, terus lincah, tegas juga di lapangan, terus refleksnya juga bagus, terus bisa memimpin di lapangan lah. Kalau saya bilang sama dia, prestasi kamu tuh tergantung dari diri kamu sendiri. Kamu harus punya kemauan yang besar, punya motivasi yang besar, insya Allah juga hasilnya akan besar. Tapi kalau kamu malas, kalau motivasimu kecil, kamu juga nggak bisa jadi apa-apa. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya ya, dari yang pertama sampai yang ketiga seperti itu. Pas saya di Garuda Select karena bisa melawan tim-tim klub-klub Eropa kan, kayak bulan kemarin itu lawan Juventus, lawan Inter Milan, lawan Como. Terus kalau di Inggris kan kemarin lawan kayak apa, Chelsea, Arsenal, ya banyak klub-klub Inggris lah yang dilawan di Garuda Select. Yang pasti saya bangga sebagai orang tua karena Rizky adalah putra laki-laki satu-satunya di keluarga saya ya. Terus sampai prestasi dia bisa di timnas, bisa sekarang berada di Persija, itu suatu prestasi yang luar biasa menurut saya. Terus bisa berada ke Eropa di usia muda, yang mana pada saat di usia dia mungkin saya belum sampai ke sana. Ya, itu satu kebanggaan juga bagi saya. Dan kedepannya mudah-mudahan Rizky bisa tetap menjaga prestasinya, selalu menambah latihan-latihan,
disiplin di dalam kehidupan, ya dimanapun berada harus disiplin, itu yang penting. Terus selalu merasa rendah hati, karena rendah hati itu sangat penting, tidak sombong ya Ki ya, harus rendah hati, terus selalu memotivasi diri sendiri, itu yang penting. Ya terima kasih Pak yang udah ngajarin banyak hal dari Papa ke Kiki. Walaupun Kiki kadang ya suka nakal, Sering. kadang nakal, tapi Papa banyak ngajarin hal-hal yang positif ke Kiki, kayak ngajarin tentang kayak kebaikan di luar gimana gitu.